Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bangka Pos, jumpa lagi dengan Bang Edi di Dialog Orang Tengah. Hari ini sangat istimewa karena Bang Edi akan bercerita panjang lebar dengan ayah kandung dari seorang bocah yang kemarin peristiwanya viral sekali. Ya, saya mau sebut dianiaya oleh ibu kandung, yang diduga kuat dianiaya oleh ibu kandung, dan itu disetrika lah, saya bilang. Yang jadi kulitnya benar-benar terbakar. Kita mau tahu bagaimana latar belakang, background cerita, dan bagaimana kemudian hal ini ke depan tidak terjadi lagi untuk anak-anak khususnya yang ada di Bangka Belitung. Sudah hadir bersama kita Mas Sigit Prastrio. Iya. Oh, biasanya Prastio. Ini Prastrio. Prastrio. Iya. Oke, biar lebih mudah, Mas Sigit deh. Siap. Mas Sigit sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Mas Sigit sudah datang di Dialog Orang Tengah. Sama. Semoga apa yang kita informasikan ini bermanfaat. Iya. Tapi sebelumnya saya juga menyampaikan ungkapan bela sungkawa juga. Terima Karena kasih. peristiwa itu pasti menggugah banyak rasa, terutama Bang Sigit sebagai orang tua kandung, Betul. ayah kandungnya. Betul. Saya mau langsung, Bang Sigit, ketika Mas Sigit mengetahui peristiwa ini, saya mau itu dulu. Iya. Apa yang kemudian Mas Sigit rasakan atau pikirkan waktu itu? Ya. Jadi pertama di waktu itu saya mendapat kabar yang sangat mengejutkan. Saya langsung bergegas untuk mengecek secara langsung apakah benar berita ini yang disampaikan oleh orang. Dan memang betul di saat itu saya mendapati kondisi anak sudah terbaring di IGD Rumah Sakit Timah. Oke. Oh, sudah terbaring Sudah di rumah sakit? terbaring. Berarti Mas Sigit tahu Jadi, itu memang bukan karena dari masih di rumah, tapi sudah di rumah sakit. di rumah sakit. Jadi yang saya ketahui itu si anak saya itu sudah dibawa rumah sakit, dan informasinya itu dia di rumah kakak si ibu anak. Mm-hmm. Tetapi pas kita cross check ke lapangan, si anak tidak ada di rumah, dan itu tetangga sebelah rumah yang menyampaikan bahwa si anak sudah dibawa ke rumah sakit Timah. Nah itu pas di rumah kita langsung bergegas menuju rumah sakit Timah untuk mengecek kondisi si anak apakah betul memang di rumah sakit Timah, dan memang nyata kita lihat kondisinya udah terbaring lemas di rumah sakit Timah. Oke. Awal Bang Sigit mengetahui ini, ada yang memberitahu Iya. atau mendapatkan informasi dari mana? Ada yang memberitahu saya melalui pesan yang saya sama sekali tidak mengenal orang itu, Mm-hmm. menyampaikan bahwa bapaknya si A gitu si ya? A gitu ya. Terus saya tanya lagi, ini ya nama lengkapnya? Iya betul, dia bilang kan. Tolong Ini di WA, di media sosial atau? media sosial. Di media sosial, ya, disampaikan secara langsung sama dia. Tolong dicek anaknya, saat ini kondisinya sedang memprihatinkan. Dan pas kita dapat kabar seperti itu, yaudah kita langsung cek, kayak kita tanya keberadaannya di mana, kita cek di rumah kakaknya, tetapi tidak ada. Tetangga sebelah menyampaikan bahwa sudah dibawa ke rumah sakit, ya kita langsung ke tempat. Tapi beritanya bukan dari keluarga, bukan keluarga dari anak, tapi dari Justru orang dari asing. orang lain yang Iya. Mas Sigit tidak kenal, Yang tidak kenal. dan komunikasinya pun via media sosial tadi ya? Betul. Oke. Tapi bisa diinformasikan tidak sebenarnya bagaimana hubungan Mas atau Bang Sigit dengan ibu ya? Iya. Ibu dari anak ini sendiri, dari awal mungkin. Iya. Jadi hubungan kami dengan si ibu anak, karena saya sudah punya istri, semuanya melalui istri saya, termasuk biaya bulanan, terus keperluan si anak, itu semua melalui istri saya. Bukan berarti saya tidak peduli, tapi saya menghargai karena saya sudah memiliki istri.
Nah, semuanya berjalan dengan baik dan sama sekali tidak ada berpikiran yang aneh-aneh lah. Dan kalau kita ketemu pun, si anak tidak pernah menceritakan hal-hal yang negatif. Mas Sigit sama si ibu ini sebenarnya apa namanya menikah tahun berapa? Di tahun, Kalau kita bercerita flashback ke belakang ya, iya, saya lupa sih udah tahun berapa saya menikahnya, tetapi sampai sekarang umur itu udah 8 tahun lebih kurang. usia Eh, pisahnya pisahnya udah 8 tahun. 8 tahun. Oke, pisah udah 8 tahun, berarti kalau saya tarik mundur ini 2025, mundur di 2017 ya. Eh, an- 2015, 2015, 10 berarti lebih kurang 10. pisahnya. Jadi menikahnya 2015, 2018 kita pisah. Oh, menikah 15, 2018 kita pisah. pisah. Hanya bertahan 3 tahun. 3 tahun. Kurang lebih. Lebih kurang, ya. Oke. Kemudian kemudian kita juga pengen tahu bagaimana sih sebenarnya awalnya Mas Sigit mengenal si ibu dari awal, kemudian sebelum kemudian bersepakat untuk menikah, membina rumah tangga, dan mendapatkan si buah hati. Iya. Jadi waktu itu kita bertemu di suatu toko buku yang ada di Pangkal Pinang, karena si ibunya waktu itu lagi kerja di Pangkal Pinang, di toko buku lah ya. Iya. Nah, terus saya menemukan si ibunya ini. Kita kenalan. Nah, dari situ kita tukeran nomor telepon. Nah, kenalan. Nah, semua sampai di waktu pernikahan semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada sama sekali dari waktu kita bersama itu tidak ada yang hal-hal yang dalam perjalanan iya, hubungan. perjalanan. Berapa lama waktu itu? Pacaran atau dekatnya waktu itu? Sebelum pernikah? Kalau nggak salah saya itu 2013 saya pertama kali berkenalan. Iya. Berarti 2015, 2 tahunan ya? Iya, lebih kurang 2 tahun. 2 tahun. Dalam perjalanan itu, apa yang kemudian Mas Sigit lihat dari karakter seorang ibu yang ada di ibu ini? Kalau saya lihat, dia sudah mapan secara menghadapi perjalanan hidup yang dari sebelum-sebelumnya kan kita berjalan seperti biasa dan kita udah berjanji untuk maju melangkah ke tingkat selanjutnya dan itu pun terlihat dari finansialnya pun kita bilang cukup untuk kedepannya. Jadi berusahalah untuk membangun rumah tangga yang baik. Kan 2 tahun pendekatan, Iya. kemudian mengenal satu sama lain. Adakah tanda-tanda kemudian karakter yang mungkin berkaitan dengan apa yang terjadi saat ini? Sejauh waktu itu sama sekali tidak sama sekali dan sampai detik ini pun setelah terjadi kejadiannya pun sepertinya semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang kita notabene seperti ada apa, sepertinya tidak ada. Tapi setelah terjadi kejadian ini barulah mulai kebongkar satu persatu. Oke, kan 2 tahun pendekatan, kemudian berkomitmen untuk menikah, menjalani hidup rumah tangga, kemudian berapa lama kemudian mendapatkan si buah hati? 1 tahun, 2 tahun? 2018. Jadi kita menikah 2015, 2018 itu lahirlah si anak. Berarti kurang lebih 2 tahun, 3 tahun 2 ya, tahun, pernikahan, lahir si anak. Iya. Tapi berarti tidak lama setelah itu kemudian berpisah. Iya. Boleh tahu kita? Kenapa? Bukankah orang yang baru punya anak kemudian itu menjadi kado yang paling... Iya, harusnya. Tapi sebelum melahirkan itu, jadi kita digugat di Digugat? Iya, digugat di pengadilan. Siapa yang digugat? Saya yang digugat. Oleh dia? Iya, oleh dia. Saya dikirimkan surat. Dia menyatakan bahwa saya itu selingkuh dengan wanita lain. Isi gugatannya? Isi gugatannya.
Nah, tetapi setelah dijalankan di waktu sidang, kondisi dia sedang hamil. Kondisi sedang hamil, gugur, gugatan persidangannya gugur, jadi tidak bisa dilanjutkan karena kondisi si ibu sedang mengandung ya. mengandung. Nah, terus sejalannya itu kondisi yang sudah goyang-goyang, tetap kita komunikasi dengan baik sampai waktu dia melahirkan, dan kita masih komunikasi, masih saya bertemu, melahirkan si anak. Pas dari 40 hari saya diajukan kembali, dan itu saya tidak mengetahui bahwa saya diajukan kembali untuk digugat. Saya menerima surat dari pengadilan bahwa saya itu digugat Mm-mm. dengan isinya seperti yang sebelumnya, tuduhan selingkuh. Bagaimana kemudian Mas Sigit menyikapi itu? Ya, karena sebelumnya pun sudah dituduh seperti itu, dan saya mencoba untuk meyakinkan tuduhan yang dimaksud, tapi memang dasarnya dari si ibu sama sekali tidak mau menerima apa yang kita sampaikan. Dan itu pun saya sudah memberikan bukti kepada ibunya, tapi sama sekali tidak mau menerima. Apa ini yang kemudian menjadi dasar yang kalau Mas Sigit tangkap seorang istri atau ibu waktu itu menggugat Mas Sigit untuk berpisah? Tentu dia pasti memiliki apa ya, selain informasi dia pasti memiliki bukti-bukti yang menurut dia ini sudah cukup untuk gugatan itu. Betul. Jadi setelah digugat seperti itu, saya berusaha untuk meyakinkan dia untuk menyampaikan hal-hal yang jangan dilanjutkan, bahasa kita kan, untuk tidak dilanjutkan, untuk dihentikan, tetapi sama sekali tidak membuahkan hasil. Jadi apa yang kita sampaikan itu dia sudah dibilang A, ya A, tidak bisa kita ganggu gugat. Menurut Bang Sigit sendiri, apa yang dituduhkan ke Bang Sigit seperti apa? Yang itunya saya udah klarifikasi dengan dia, karena di waktu itu mobil kita punya mobil waktu itu dirental sama keluarga kita. Nah, di dalam mobilnya itu ada rambut sambung, karena di waktu itu mobil itu dipergunakan untuk orang prewedding. Mobil itu rental ya, dirental ya. Jadi mobil itu sebelumnya kita punya mobil nggak pernah dirental, tiba-tiba ada keluarga dari saya untuk menawarkan bahwa si mobil boleh nggak dipergunakan untuk rental. Ya saya pikir karena waktunya nggak lama dan pembayarannya lumayan, ya saya menyetujui. Nah, tetapi di malamnya ketika mobilnya udah selesai saya ambil, saya tidak mengetahui ada barang yang tertinggal lah, bahasa kita kan, dari di mobil itu. Apa itu? Seperti rambut sambung kayak gitu. Rambut sambung ini? Rambut sambung pengantin mungkin. Oke. Banyak? Atau hanya beberapa? Satu. Iya. Di kursi belakang. Di kursi belakang? Iya. Itu pemicunya? Yang saya tahu sih itu pemicunya. Kemudian ada beberapa orang menyampaikan bahwa saya seperti ini. Dan waktu itu saya pernah lagi mancing. Jadi saya ada punya teman di hotel belakang puncak Kaisar, di belakang puncak yang ini. Hotel Kaisar, teman saya yang sedang jaga situ, yang jaga hotel, dia ngajak kita untuk mancing bareng-bareng di depan hotel. Jadi kita bareng-bareng sama teman lain, kita nongkrong di situ. Saya kemudian pakai mobil ke situ. Nah, difoto sama orang. Saya nggak tahu siapa yang motoin, bahwa dibilang saya lagi di situ check in. Padahal kita di depan sedang mancing. Oke. Berarti dugaan sang ibu menduga kuat terjadi perselingkuhan dilakukan oleh Mas Sigit. Mas Sigit juga berupaya sudah memberikan penjelasan bahwa semua itu tidak benar, tapi tidak juga. Tidak membuahkan hasil.
Oke, itu di tahun pernikahan pertama, kedua, atau memang sudah di ujung? Di ujung. Berarti pernikahan di tahun pertama dan tahun kedua semua normal kah? Normal. Jadi pernikahan pertama itu kita udah maksudnya menata kehidupan untuk membeli rumah biar kita tidak tinggal sama orang tua lagi. Mm-mm. Kita udah beli rumah juga di daerah Delova. Mm-mm. Kita beli satu persatu, kita isi semua berjalan dengan baik selama 2 tahun itu. Nah, lanjut ke ujungnya itu dapat yang hal-hal yang kira-kira mungkin udah akhirnya kali ya. Udah kita berusaha, karena yang pertama udah kita patahkan karena kondisi dia hamil, tetapi masih dilanjutkan lagi untuk pengajuan gugatan kembali. Oke. Tapi memang sebelum itu tidak ada sama sekali masalah ya? Di tahun Selama pertama, tahun kedua, bahkan sampai putus. selama itu tidak ada masalah sih. Paling Polemik-polemik polemik biasa. yang kemudian menjadi bibit-bibit. Iya, betul. Karena kita kan waktu itu juga kerjanya bersentuhan langsung sama orang-orang lain. Jadi karena kalau misalkan kita yang biasa bersentuhan dengan orang-orang asing, notabene kalau apalagi bertemu dengan wanita kan kembali lagi ke orangnya. Kalau memang orangnya tidak ada sama sekali niat untuk hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin bisa dipahami. Tetapi kan ada juga yang orang berpikiran, wah itu banyak cewek, kenalan cewek gini kan. Tapi kembali ke orangnya masing-masing, notabene pemikirannya seperti apa. Cemburuan nggak sih si ibu? Cemburuan Cemburuannya nih B aja atau B-nya banget? banget. Oh, cemburuan banget. Banget, ya. Jadi kalau misalkan dulu ada orang nelpon teman kantor, siapa itu gini 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 kan, dia bilang, ya kita jelaskan gini, gini. Tapi saya juga nggak tahu ya pemikirannya seperti apa. Mungkin dipikir, oh itu cewek saya, padahal kita nggak ada apa-apa. Sejak kapan cemburuannya meningkat levelnya? Kan tadi pacaran dulu, Iya. kemudian menikah, itu Meningkatnya itu di tahun kedua, di tahun kedua. tuh. Menjadi lebih overprotective kepada Overprotective, betul. suami sendiri kan? Iya, betul. Kita dulu saya di kantor itu ada jam piketnya. Jadi jam piket itu kan dari jam 7 malam sampai pagi besoknya. Dan itu kalau seandainya kita tidur nggak balas WA, udah negatif pemikirannya. Oke. Ya, padahal kita kan nggak tahu deh, karena udah malam, ya udah kita tinggalin handphonenya kan, nggak mungkin kita sambil tidur sambil WA kan, nggak. Nah, tapi pemikirannya kita kemana-mana gitu loh. Apa yang kemudian Bang Sigit lakukan melihat perubahan yang signifikan dari istrinya waktu itu? Ya saya berusaha untuk meyakinkan, tapi kalau kita udah berusaha dan kita tidak membuahkan hasil, sepertinya ya udahlah, buat gimana lagi kita, karena apa yang telah kita sampaikan ya memang itu dianya, nggak ada yang lain. Karena kan tadi Bang Sigit bilang selama berpacaran semua baik-baik saja, Iya. PDKT baik-baik saja, pernikahan pun berjalan dengan lancar, Iya. kemudian terjadi perubahan di tahun-tahunnya menjelang tahun kedua dan tahun ketiga, itu signifikan sekali. Bang Sigit merasa tidak bahwa mungkin Bang Sigit yang berubah, Saya merasakan yang menurut dia jadi dinilai, Iya, wah sepertinya Mas Sigit berubah nih gitu kan biasanya, mungkin dia merasakan saya berubah karena karena kesibukan atau apa. iya, betul, karena kesibukan saya itu terkadang mungkin ya dia ada ngajak kita ke sesuatu, terkadang oh kita nggak bisa karena masih ada jam kerja. Nah, notabene dia berpikir bahwa kita itu kemana-mana. Oke. Waktu yang berkurang ya Mas Sigit menyadari betul ya, Betul. sehingga mungkin dia berpikir sibuk kerja aja, Sibuk kerja aja. waktu buatku nggak ada Iya. gitu kan. Tapi di waktu itu kita, maksudnya pendapatan, walaupun kita sibuk tapi pendapatannya bertambah. Jadi kita walaupun dia bilang kita gini-gini, tapi kita bawa uang loh pulangnya.
gitu. Oke. Tapi ini sama-sama bekerja atau dia sudah berhenti waktu itu? Waktu Kalau udah itu menikah tuh? masih bekerja. Masih sama-sama bekerja Masih berarti? sama-sama bekerja. Berarti bertemunya kebanyakan sore sampai ke malam dong? Sore, betul. Pagi udah sama-sama kerja, Sama-sama kerja. baru ketemu sore atau malam kan? Betul. Baru sore atau malam. Dari semua itu, tentu dalam perjalanan sebelum sampai ke gugatan yang 3 tahun sekali, pernah tidak Bang Sigit bersama sang ibu tidak hanya mungkin berantem secara mulut, tapi benar-benar ada peristiwa besar yang menjadi dalam tanda kutip pemantik hingga ujungnya harus berpisah. Berantem gede lah kasarnya. Kalau berantem gede, karena saya pribadi ya, ketika dia udah marah, saya lebih banyak diamnya. Maksudnya dia marah gini-gini, ngomel-ngomel, saya lebih diam. Jadi bukan untuk kita lawan, karena kalau kita lawan nanti bakal jadi gede lagi. Sejauh itu saya walaupun dia marah, ya udah saya diemin aja, saya tinggalin. Maksudnya ditinggalin, dia marah di sini, saya pindah ke sono gitu. Tapi saya nggak pernah lari dari tempat itu. Nggak merespon itu ya, Iya, nggak merespon. dengan melakukan omelan balik Betul. gitu kan. Iya. Tapi kalau dia marah memang cuma ngomel aja, tidak pernah melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip ya agak beda dari yang lain. Ngomel biasa sih, ngomel marah-marah gitulah. Apa tiba-tiba marah dia makannya jadi banyak misalnya kan, atau Marah sih, marah gede kadang kan, kadang sampai tetangga ngeliatin. Terakhir itu kuali terbang misalnya kan. waktu itu saya pernah diusir di rumah yang saat ini menjadi peristiwa anak itu. Saya pernah dilemparin sama sapu, diusir, udah nggak usah pulang lagi, pergi sana, diusir, pakai baju diusirin, dilempar. Bener-bener baju dibungkus atau gimana? Baju diambil dari lemari, dilempar, dibuang, dilempar atau keluar. di ruang tamu? Jadi antara pintu luar sama ruang tamu. Nah, di antara pintu itu dilempar. Udah pergi balik ke rumah orang tua. Ya saya diucapkan seperti itu, ya wis, tak ambilin baju, masukin tas. Saya balik ke rumah orang tua. Pulang ke rumah orang tua. Nah, dilempar sapu juga? Dilemparin sapu, tapi nggak kena. Dan materinya sama, dugaan perselingkuhan. Karena waktu itu saya selesai piket, paginya saya nggak pulang, saya balik di malam. Jadi pagi nggak pulang, habis piket nggak pulang, lanjut kerja. Saya pulangnya malam, jadinya malam. Kejadiannya malam. Dan benar-benar pergi, Mas Sigit? Pulang ke rumah. Pulang ke rumah orang tua. Sesuai apa yang diarahkan sama dia. Selanjutnya, setelah itu, ya diam, nggak ada respon sama sekali. Dari dia diam, dari saya pun diam, karena saya beranggapan kalau kita udah diusir ya udah kita diam. Ini sudah punya anak belum? Seingat saya belum. Di tahun berapa ini? 1, tahun kedua? Tahun ke-1 deh. Tahun ke-1, awal-awal? Iya, awal-awal. Pulang, nah setelah itu rembuk lagi. Kita balik lagi. Siapa yang biasanya memulai dulu? Dari saya. Kembali untuk berkomunikasi lagi. Lama nggak biasanya kalau begitu? Baru berkomunikasi lagi? Kalau nggak salah saya waktu itu sekitar 3-4 hari gitulah. 3-4 hari pisah nih? Iya, bisa. Mas Sigit di rumah? Iya, orang tua. Dia di rumah? Di rumah, ya. Berarti beliau pernah melakukan hal yang tanda kutip ya? Iya. Melompat sangat jauh. Iya. Karakternya. Lalu ketika perjalanan rumah tangga ini harus berakhir dengan berdiri sendiri-sendiri, itu bagaimana Bang Sigit meresponnya? Berarti ini udah punya anak nih kan? Iya. Tidak lama setelah melahirkan ya? Iya. Putusnya? Putus, tidak.
Jadi lepas 40 hari itu datang surat untuk datang ke pengadilan. Itu waktu itu kalau nggak salah saya kita mediasi. Awalnya mediasi. Nah, saya kaget juga dapat surat itu kan karena orang yang sama juga nganter awalnya. Ya udah saya datengin ke mediasi. Saya cerita di luarnya baik, kayak ngobrol kita santai. Tapi pas di ruang mediasi dia sampai A, kita untuk klarifikasi balas lagi. Jadi penyampaian kita itu untuk klarifikasi di mata ibunya sama sekali nggak ada. Sudah benar-benar tertutup ya. Tertutup. Betul. Memang udah mau pisah. Betul. Udah mau pisah. Bagaimana Bang Sigit akhirnya? Kemudian ya udahlah akhirnya begitu ya. Ya karena dengan tingkah dan perilakunya seperti itu, kita udah berusaha untuk meyakinkan dia untuk tidak, tapi nggak ada sama sekali. Ya wis, saya pikir mungkin udah waktunya untuk berakhir. Padahal kan perjalanan hubungannya ini lumayan panjang kan. Betul, lumayan Pacaran panjang. berapa tahun, Betul. menikah berapa tahun. Betul, sampai orang mengatakan bahwa waktu itu nggak nyangka bisa pisah karena sejauh itu mereka ngeliat ini pasangan romantis, orang bilang. Dibilang pasangan romantis. Betul, betul. Iya kan, saya pikir tadi udah berapa tahun pendekatan, kemudian menikah udah berapa lama. Iya, Kadang-kadang kan itu bisa menjadi obat yang paling baik ketika kita ada kerikil-kerikil kecil dalam rumah tangga. betul, betul. Tapi itu tidak berlaku buat Mas Sigit dan Sama sekali tidak berlaku dia itu. waktu itu. Sama sekali tidak berlaku. Kita untuk mencapai apapun nihil semuanya. Tidak ada kata-kata yang bisa menyangkut dari dia. Sedih nggak sih harus berpisah? Kalau sedih di waktu itu mungkin kita sedih juga ya. Jadi barat kata waktu itu udah punya anak, udah memiliki satu, berusaha untuk, karena berpikirnya untuk anak loh, bukan untuk kitanya, Iya, karena kan udah anak anak, harus dipikirkan. karena ada anak kita berusaha untuk meyakinkan, tapi sama sekali nggak ada. Jadi kita dipisahkan, kamu balik ke rumah orang tuamu, saya balik ke rumah orang tua saya, dibilang gitu kan. Jadi berapa minggu bulan itu masih berusaha untuk, maksudnya karena masih ada masa-masa indah gitu kan, masih ada harapan, berusaha untuk mencoba. Tapi dari situ pun kita seperti dibatasin Oleh oleh si ibu. iya, dibatasin. Jadi saya Ini dibatasin bertemu dengan anak atau bertemu komunikasi? dibatasin bertemu sama anak. Jadi dibatasinnya itu saya tidak boleh membawa anak keluar dari rumah. Saya boleh bertemu di rumah. Setelah itu balik nggak boleh, anaknya nggak boleh dibawa. Padahal Dari awal. dari awal. Jadi maksud saya itu mungkin ketika kita punya anak kan, maksudnya bawa ke orang tua kita kan. Nah, Oke. tapi nggak diperbolehkan. Jadi orang tua saya itu bertemu di saat melahirkan. Waktu saya azan, itu orang tua saya hadir, ibu saya yang hadir, bapak saya waktu itu lagi di Surabaya, nggak bisa menemukan. Ibu saya yang hadir. Nah, itu setelah jalan beberapa minggu saya berusaha, maksudnya karena udah lepas 40 hari kan, artinya si anak kan udah bisa kita Bawa lagi gitu gendong kan gitu ya. ya. Dan itu pun kita maksudnya nggak bukan bawa melarikan diri si anak, cuman bertemu dengan keluarga kita untuk nyampaikan, oh ini lo anak saya, maksudnya. Tapi nggak diperbolehin, bolehnya di situ aja. Berarti belum pernah ketemu dong kakek neneknya? Kakek neneknya itu jadi ketemunya itu Kan harus datang ke rumah berarti. iya, ketemu kalau udah gede gini, ketemunya kalau si anak kita jemput, kita anterin ke rumah kakek neneknya untuk bertemu, salaman, habis itu ngobrol sebentar, dan si anaknya pun kayaknya ngerasa dia nggak ada kakek di sebelah saya, yang ada yang sebelah ibunya.
Jadi kalau ketemu pun paling salaman sebentar, habis itu udah dia bilang nggak mau di situ. Jadi kakek neneknya kayak kehilangan sosok cucu dari saya. Tapi setelah semua selesai, maksudnya udah kebongkar semua di sini, kakeknya sampai bilang, dari lahir baru sekarang dia bisa tidur di rumah kita, dia bilang. Setelah berapa tahun itu ya? Betul, Berarti umur berapa sekarang? 7 tahun. 7 tahun. Iya, Dan belum pernah tidur di belum rumah. sama sekali. Baru setelah kejadian ini. Setelah kejadian ini, si anak tidur di rumah, orang tua saya nangislah menyampaikan, selama dia lahir baru sekarang kami bisa merasakan ngeliatin dia tidur dekat kami, dia bilang. Bagaimana Bang Sigit melihat atau mendengar respon orang tua Bang Sigit di awal kemarin ketika tahu kenapa sih kalian harus berpisah, padahal ada buah hati yang Mm-mm. baru sekali Iya. lahir. Jad- Ibu bapak Bang Sigit gimana? Ya sempet menyampaikan lah untuk mencoba dipertahankan di waktu itu kan. Maksudnya memperbaiki lah, misalkan kayak model dituduh, ya kalau misalkan memang betul ya perbaiki, kalaupun memang tidak ya udah kita mengalah aja, maksudnya gitu kan. Tapi lambat laun dengan sikap dan perilaku si ibunya, orang tua saya sampaikan kalau memang sudah habis jodohnya, sudah kita memperbaiki diri kita sendiri. Mm-mm. Lalu putus, kemudian berpisah, Mm-mm. menjalani kehidupan masing-masing. Iya, Mas Sigit menjalani kehidupan sendiri, si ibu juga menjalani kehidupan sendiri, betul. si anak kemudian Hidup bersama ibu. dirawat Mm. oleh ibu. Mm. Bang Sigit masih sebagai seorang ayah Masih menafkahi, memberikan kontribusi tetap ya, masih tetap dari awal juga dari awal sampai sekarang. sampai sekarang. Iya. Baru kemudian masing-masing masih berkomunikasi kah selama itu? Jadi waktu itu di saat si anak masih kecil dan saya waktu itu masih sendiri juga, saya masih berkomunikasi dengan dia keperluannya seperti apa, terus disampaikanlah seperti susu, pampers gitu kan, makanan-makanan bayi itu tetap saya belikan, saya distribusikan ke ibunya kan. Setelah saya menikah dan kondisi si anak sudah besar dan saya sudah menikah Ini di baru. usia berapa tahun nih setelah pisah itu? Berapa tahun kemudian? 3, 4? 3 tahun deh kalau nggak salah, 2 apa 3 tahun gitu. Oh, 2-3 tahun setelah berpisah, Mas Sigit menikah. Saya menikah di tahun 2020. Mm. Saya menikah, jadi semua kebutuhan anak saya alihkan ke istri. Alihkan ini? Jadi komunikasi antara si ibu anak, komunikasinya bersama istri saya. Oh, Jadi tapi tetap Mas Sigit, hanya ya, bukan Mas Sigit yang berkomunikasi bukan, langsung, tapi istri saya yang berkomunikasi. ke si ibu. Si ibu. Oke. Waktu itu juga si ibu juga belum menikah Hmm, atau sudah menikah juga? Belum, waktu itu belum. Jadi kita duluan nikah di bulan Juli, kita menikah. Si ibunya kalau nggak salah bulan Oktober kalau nggak salah di 2020. Oh, deketan ya? Deketan. Tapi Mas Sigit dulu, Ya, baru si ibu. iya. Itu ngomong nggak satu sama lain atau sekedar menginformasikan bahwa Enggak, saya mau menikah lagi misalnya? Enggak. Atau ini enggak? enggak. Tiba-tiba udah nikah aja. Iya. Berarti jarang komunikasi dong. Karena di waktu itu kita maksudnya udah masing-masing, kecuali urusan anak kita komunikasi. Kalau masalah hubungan apa-apa kita nggak Nggak ada komunikasi lagi. Betul. Kecuali sama anak. Kalau misalnya anak tetap kita komunikasikan. Berarti selama itu kemudian Mas Sigit menjalani rumah tangga baru, si ibu juga menjalani rumah tangga baru, Betul. si anak dirawat oleh si ibu, Iya. tapi Mas Sigit tidak melepaskan tanggung jawab melalui istri Mas Sigit, Betul. juga berkomunikasi dengan si ibu. Iya. Oke, berarti semuanya kalau ini memang sudah punya kehidupan sebenarnya masing-masing ya. Betul, sudah kehidupan masing-masing. Dalam perjalanannya Mas Sigit melihat tidak ada gelagat-gelagat yang mungkin ya Mas Sigit tetap fokus untuk Iya. melihat anak dan bagaimana. Iya. Jadi
selama si anak bersama ibu, setelah saya menikah dengan istri saya sekarang, kita bertemu pun tidak ada sama sekali menemukan hal-hal yang janggal. Jadi semuanya berjalan dengan baik, ibunya sudah rumah sendiri, terus si anak kalau ketemu sama kita pun tidak ada menceritakan hal-hal yang seperti dipukul ataukah dimarahin, itu tidak ada terdengar oleh kita. Baik Semuanya dari si ibu maupun si anak. betul, semuanya baik semua, nggak ada sama sekali yang cerita seperti itu. Dan saya kira mungkin, oh ibunya sudah kehidupan baru, artinya bisa menjaga dan merawat si anak. Mm-mm. Kan tetapi setelah mendapatkan kabar seperti ini, satu persatu banyak yang menyampaikan. Oh, baru terkuak Baru semua terkuak. satu persatu. Iya, terkuak. Termasuk peristiwa yang viral itu ya. Betul, betul. Oke. Bagaimana kemudian ketika mengetahui anak si mata wayangnya Mas Sigit ya, itu kemudian mendapat perlakuan seperti itu, yang Mas Sigit rasakan? Waktu itu saya ke rumah sakit itu saya kayak gimana ya? Saya orangnya Ini darah daging Mas Sigit. iya, saya marah pun kesal, yang jelas saya waktu itu bener-bener down ngeliatin anak kondisi udah terbaring seperti itu dengan luka yang ada di tangan sama kaki. Kita tidak menutup kemungkinan kita walaupun laki sekeras apapun kalau ngeliatin anak kita untuk berusaha tegar, pengen marah tapi fokusnya ke anak dulu. Marah, saya pengen marah, cuman ya kita yang penting anaknya dulu kita selamatkan. Setelah itu baru kita mau diapakan setelah anaknya selesai, saya bilang. Tadi bercerita bahwa Bang Sigit tahu peristiwa ini dari orang yang tidak dikenal, Betul. yang menyampaikan melalui media sosial. Emang selama ini nggak durasi bertemu, durasi komunikasinya berapa lama sekali sih? Sebulan sekali kah? 2 bulan sekali kah? Biasa kita bertemu itu 1 bulan sekali. Kita sambil antar uang bulanan. Mm-mm. Itu biasa 1 bulan sekali, dan itu ada makanan, ada uang. Ada momen jalan-jalannya, keliling-keliling kah? Ada ya? Ada, cuman maksudnya nggak setiap hari. Ada momen yang seperti itu, ada kita jalan sama-sama, kadang kita makan bareng, ada terus kadang-kadang kita ajak ke rumah, dia mau tapi sama si ibunya. Kemudian Mas Sigit mengetahui hal ini, Mas Sigit berusaha tidak untuk kemudian mengumpulkan informasi, mencari tahu, atau bagaimana kemudian Mas Sigit tahu bahwa apa yang terjadi pada si anak ini merupakan memang benar-benar dilakukan oleh ibunya? Siapa yang memberikan informasi? Jadi saya dapat informasi itu dari salah satu orang yang tidak dikenal melalui pesan untuk menyampaikan anak saya dalam kondisi yang memprihatinkan. Kemudian saya mencari informasi benar. Memprihatinkan ini bagaimana kondisinya kala itu? Dia disampaikan bahwa memprihatinkan untuk segera dicek, dia bilang. Dicek. Ya, saya cek kondisinya seperti itu. Apa yang waktu itu Mas Sigit lihat dalam kondisi si anak? Jadi waktu pas saya temuin di rumah sakit Timah itu, si anak tangannya udah diperban, ditutup perban. Tangan kiri, ya? Tangan kiri. Kiri diperban dari mana? Di sini? Dari sini sampai sini. Sini ya? Iya, diperban. Kemudian di paha kiri, terus ada betis di atas ditutup juga. Sebelah kanannya terbuka, yang sebelah kaki kanannya terbuka, tapi ada bekas. Terbuka nih apa nih? Sobek kah atau? Dia tidak sobek, tapi ada luka. Jadi terbuka, nggak diperban. Ada 2 luka di kaki sebelah kanan. Saya lihat, saya cek, kemudian saya tanya, karena di waktu itu dia dibawa oleh kakaknya si ibu. Saya tanya, apa yang terjadi dengan
si Si anak. Dia bilang, "Eh, saya minta maaf, saya nggak bisa jaga si anak. Terus mohon maaf," sambil nangis. Si kakak Kakak ibu. ibu, betul. Nah, terus saya tanya lagi, apa yang terjadi? Saya bilang, nggak mungkin kalau disiram air panas. Saya bilang gitu kan. Oke, oh, ini mengapa Mas Sigit menyampaikan tidak mungkin di air panas? Jadi Alasan sebelumnya, awalnya apa? jadi sebelum awalnya itu saya udah dapat informasi dulu. Oh, sudah dapat sudah Informasi. cari informasi dan Betul, mendapatkan informasi. informasi. Saya udah dapat informasi. Saya udah informasinya itu udah valid. Saya tanya lagi, nggak mungkin, saya bilang, kena air panas. Nantilah, dibilang, ntar diceritakan, dibilang kan dari si kakaknya. Kemudian saya keluar, saya cari salah satu perawat yang saya tidak tahu namanya. Saya coba tanya, "Kak, saya mau tanya, si pasien yang di dalam, anak kecil, kira-kira kena apa?" Saya bilang gitu kan. Itu sepertinya benda hangat yang ditempelkan di tangan. Benda hangat yang ditempelkan. Iya, di benda kulit hangat. ya. Betul. Kalau saya bilang juga, dari si perawat pun mungkin sudah mengetahui, tapi mereka hanya untuk mendalami saja nantinya kan. Jadi artinya apa yang disampaikan sebelum yang saya dapat informasi itu bahwa memang valid ceritanya kan. Nah, saya cari-cari lagi informasinya dan memang betul si anak. Nah, pulang dari rumah sakit, si anak saya tanya. Ini berapa lama nih waktu itu? Di rumah sakit lebih kurang sekitar 30-an menit. Di rumah sakit. 30-an menit. Iya, dalam Kok di perawatan. perban di perawat itu boleh langsung pulang? Boleh langsung pulang. Itu tidak rawat inap ya? Tidak rawat inap. Jadi pas itu saya bawa si anak ke dalam mobil, saya pertanyakan, "Nak, ini diapakan?" Saya bilang kan, "Siapa yang ngelakuinnya?" Saya bilang. Nah, si anak menjawab, diceritakan. Karena si anak kan apa yang dipertanyakan oleh orang, ya itu yang dijawab. Yang dijawab. Ya, Ya tulus lah, dia akan menjawab apa adanya. Ya, disampaikanlah kalau saya diinikan sama mama, dibilang disetrika. Diinikan sama mama tuh apa maksudnya? Disetrika, iya disampaikan. Disampaikan oleh anak seperti apa? Masih ingat tidak kalimat yang diucapkan si anak waktu itu, waktu ditanya? Dia nyampaikan bahwa adik disetrika mama apa? Disetrika mama. Terus ini kan panjang, saya bilang kan sama si anak, ini kan panjang, Nak, kok bisa? Terus dibilang, ini gara-gara sosis, Pak, dibilang. Gara-gara sosis? Sosis. Maksudnya? Jadi cerita setelah dari selesai itu ya, jadi ceritanya itu si anak ini ada 2 sosis yang saya ketahui ya. Jadi si anak menceritakan bahwa ada 2 sosis. Sosisnya ini dimakan sama anak dua-duanya. Nah, si ibu, informasi dari si anak, sedang masak nasi goreng. Sosis itu untuk nasi goreng? Mungkin sosis yang satunya untuk anak, satunya untuk ibu, mungkin buat nasi goreng. Nah, ibunya tengah masak nasi goreng. Nah, pas ditanya, sosisnya hilang. Nah, si anak ngaku bahwa udah dimakan. Nah, si pengakuan anak bahwa teflon yang buat masak nasi goreng itu ditempel di tangan. Loh, bukan setrika dong? Nah, jadi teflon dulu, setelah itu baru pakai setrika. Kondisi anak saat itu sedang duduk nonton TV. Karena di waktu itu... Ini cerita anak ya? Cerita anak, karena di rumah itu mereka berdua. Tidak ada saksi yang lain. Jadi saksinya itu dari anak dan korbannya si anak. Dapat cerita dari anak yang dia menceritakan ke kita semua. Bisa diinikan kembali nggak? Bagaimana kemudian si anak menceritakan ini ke Mas Sigit? Misalnya maksud saya, Pak, manggilnya apa? Bapak? Papa. Pak, saya misalnya adik lagi duduk, tiba-tiba di begini, begitu nggak runutan ceritanya? Jadi di waktu yang udah senggang, kondisi si anak sedikit tenang, tak tanyain, "Nak, cerita awalnya kayak gimana?" Bisa manggilnya Nak juga? Atau manggilnya nama? Oh, manggilnya nama ya? Iya, manggil nama. Tak tanyain, "Nak, ceritanya seperti apa? Kok bisa diitukan sama mama?" Bilangin. Terus diceritain lah
bahwa dia itu makan sosis yang disediakan oleh ibunya, terus dimakan sama dia dua-duanya. Yang satunya kan nggak ada, ditanyain sama ibunya, mana satunya? Dia nggak ngaku. Nah, terus ditanya-tanya-tanya, barulah ngaku bahwa udah dimakan dua-duanya. Nah, setelah itu dia bilang, ditempelin Pak, pakai yang buat masak nasi goreng, dia bilang. Saya cari, Buat masak nasi goreng, dia nggak bilang apa gitu. nggak bilang apa, cuman dia bilang buat masak nasi goreng warnanya hitam. Jadi saya cari gambar di Google, saya cek. Tunjukin. Iya tunjukin, ini bukan. Iya Pak itu Dan itu apa itu? Teflon. Teflon. Iya, Teflon. Jadi ditempel lah, kondisi dia lagi duduk nonton TV, dia bilang ditempel lah pakai itu. Terus kemudian yang setrikanya seperti apa nak? Habis di Teflon baru disetrika. Oke, langsung 2 kali. Betul. Seharusnya kalau semisalkan kita hilap, tek sekali, astagfirullah, anakku. Berarti ini 2 benda loh ya. Betul, 2 benda. Dan setrikaan, kalau kita menduga kuat setrikaan, maka kan butuh waktu untuk panas. Betul, Artinya kan ada jeda waktu nih, betul. Lebih kurang 1 menit lah mungkin. ya kan? Iya. Benar-benar sebelum itu benar-benar ditempel. Iya. Lalu sang anak bercerita lagi tidak? Setelah 1 benda, 2 benda kan Iya, lukanya agak banyak tuh. iya. Dia setelah itu dia tanyain gimana, teriak-teriak minta ampun gitu. Tapi ya gitu, nggak ada yang sama sekali. Memang di rumah mereka berdua. mereka berdua. Iya, kemungkinan kalau saya bilang sih karena mungkin saya tidak menuduh ya, mungkin karena udah sering dimarahin, mungkin kalau si anak teriak, tetangga jadi nggak terlalu heboh mungkin. Seharusnya kan kalau misalkan ada kejadian sesuatu yang bikin orang teriak kencang kan artinya tetangga ngeliatin dong, panik. Mungkin saya menduga karena udah sering si anak dimarahin, jadi mungkin tetangga Jangan biasa. biasa mungkin. Tapi karena di tempat Tinggalnya bukan di komplek kan? di komplek perumahan. Di komplek perumahan ya? Oh, Iya. harusnya ramai juga ya. Seharusnya. Jadi rumahnya itu sebelah-sebelahan. Harusnya. Mungkin, ya saya bilang tadi, mungkin karena udah keseringan si anak nangis atau teriak-teriak, jadi tetangga mengira, udah biasa. Oke. Bagaimana Bang Sigit kemudian mendengar atau mengetahui cerita langsung dari si anak bahwa diperlakukan begitu? Itu sebagai seorang ayah ya. Marah saya. Marah besar saya, kemudian ya saya tunggu etikat baiknya di waktu itu. Saya tunggu, bukan arti saya si ibunya minta maaf saya, bukan. Cuman saya tunggu dia datang untuk mengobatin si anak. Karena yang kita tahu kondisi yang seperti itu udah bukan manusiawi lagi loh. Kita maunya dia datang minta maaf sama anak, mengobatin semua luka yang ada. Tapi sampai detik 13 sampai 14 hari saya tunggu. Tidak ada sama sekali dari orang. Hampir setengah bulan Hampir setengah bulan. ditunggu dari peristiwa itu. Betul. Tidak Kejadian ada komunikasi apapun. tidak ada komunikasi apapun. Jadi di malam itu waktu pas kejadian saya mengetahui kondisi anak seperti itu, saya coba kontak si ibunya. Saya tanyain kronologinya seperti apa. Dia marah-marah sama saya. Kenapa dibilang nuduh saya gini-gini? Lah, kan memang kalian berdua saya bilang tinggal di rumah itu. Oke. Tidak ada yang Oh, lain. si ibu sempat membantah semua itu, semua Betul, cerita itu. Betul. Nah, itu saya telepon, dia membantah semua. Dia bilang, kenapa nuduh saya? Dia bilang, ya saya jelaskan, karena di rumah itu kan kalian berdua, tidak ada orang lain, saya bilang kan. Artinya kalau si anak ada apa-apa dan terjadi sesuatu, ya kamu mengetahui, karena kamu sebagai orang tua, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, kenapa mau lapor saya ke polisi? Enggak seperti itu, saya bilang. Saya Dia udah tantang begitu. Iya, udah tantang saya seperti itu. Nah, terus saya bilang, bukan seperti itu, saya bilang.
saya butuh penjelasannya, karena tujuan saya kronologinya seperti apa, kita tahu cara mengobatin si anaknya seperti apa. Kalau memang kena air panas, kita sampaikan loh ke dokter, dok, ini kena air panas, baiknya obatnya seperti apa gitu loh. Kalaupun kena setrika, maunya seperti apa, ya jadi kita tahu. Ini kita tanya apa, dia jawabnya apa. Malah nggak mau sama sekali menyampaikan. Nah, saya coba lagi, saya ulik lagi, dia bilang, si anak masak air panas. Ini cerita ibunya ya? Cerita ibunya, masak air panas, terus udah selesai, diangkat, ketumpahan sama si anak. Diangkat ibunya, anaknya ada di situ. Enggak, si anak yang angkat air panas. Gimana ini ceritanya nih? Jadi cerita dari ibunya, dia si Si anak, ibu yang masak air panas, enggak, si anak yang masak air panas. air panas. Jadi Udah si bisa? enggak bisa. Iya, makanya bagaimana Makanya. menurut saya? Jadi kan kita hanya Ini cerita ibu ya? iya, cerita ibu. Jadi saya itu hanya mencocokkan cerita saja. Ketika ibunya menyampaikan si anak masakin air panas, si anak ngangkat, logika kita kan berjalan. Nggak mungkin anak 7 tahun bisa masak air panas. Jangan suruh masak air panas, kita suruh belanja pun kalau nggak bawa catatan, dia lupa. Nah, ini dia bilang ngangkat air panas, ketumpahan, matangan, dibilang gitu. Tapi saya nggak sampai di situ. Jadi saya itu hanya butuh penjelasan si ibunya. Nggak sampai di situ, saya cari informasi lagi, saya tanya lagi sama anak. Informasi yang saya dapat yang ini, si anak jawab ini, artinya jawaban dari anak dan orang lain loh yang benar. Jadi si ibu tetap kekeh Kekeh, membantah melakukan itu. betul. Oke. Dan itikat baik itu ditunggu sampai setengah bulan tidak ada sama sekali. Lebih kurang setengah bulan. Jadi kejadiannya itu tanggal 15 malam. 18 saya mendapatkan informasi. Tanggal 20 kita jemput lagi si anak untuk kita ambil. Kita ambil artinya kita bukan mencuri hak, tapi kita ambil tujuannya untuk memulihkan kondisi anak. Jadi pengobatan semua kita yang ambil alih. Oke. Selama hampir setengah bulan itu sendiri, si ibu pernah bertanya kah? Kemudian mungkin bagaimana kabarnya, di mana atau apa sih si anak? Sejauh ini tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Sama sekali tidak ada. Dan itu pun dari kakaknya si ibunya WA ke istri saya menyampaikan bahwa mereka kangen sama si anak. Logika. Kangen siapa nih? Mereka. Mereka ini dari berarti keluarganya, Betul. bukan si ibu. Bukan si ibu. Tidak ada kata-kata yang menyampaikan kalau si ibu kangen, nggak ada. Tapi mereka menyampaikan bahwa kangen sama si anak. Oke. Diajak pulang karena si anak setelah kita jemput di tanggal 20 itu, kita jemput bawa pulang ke rumah kita, si anak sama sekali nggak mau pulang. Dia bilang pengen di rumah ini, dia bilang lebih nyaman, lebih banyak teman, dia bilang. Nah, dari tanggal 20 itu sampai tanggal 28 itu sama sekali tidak ada yang dikatakan si ibunya untuk datang menemui anak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Bang Sigit atau Mas Sigit tidak pernah mempertanyakan itu kepada sang ibu? Jadi saya menanyakannya itu di saat kejadian di tanggal 18. Karena jawaban dia seperti itu, saya kira kita udah sama-sama besar, tidak perlu disampaikan lagi bahwa kamu harus datang ngurus anak. Mungkin tidak, karena kembali ke orangnya. Bahwa kalau memang kan dia memang tahu si anak sedang sakit, harusnya dia datang dong. Seperti saya pun dapat informasi seperti itu, langsung saya cari info, benar atau enggak, valid atau enggak. Lalu kapan kemudian hal ini masuk ke ranah hukum? Jadi tanggal 26 itu kita ke Polres Pangkal Pinang. Kebetulan ada beberapa teman saya di situ kan, saya mencoba. Apa yang melatar belakanginya? Kan udah lama nih berarti. Betul. Hampir setengah bulan lebih kan? Betul. Tentang waktunya. Jadi tanggal 26 itu saya melatar belakangi
melihat anak sedang sakit, si ibunya, saya ngeliatin story di Instagramnya sedang makan-makan, senang-senang lah bahasanya. Tunggu, Hmm, anak sakit ibunya dengan makan. kondisi yang Iya, sedramatis iya, itu, iya, Mas Sigit lihat ibunya iya, justru posting sesuatu yang iya, senang-senang. seperti tidak terjadi apa-apa. Iya, betul. Dan itu pun karena kita nggak sama sekali kontak-kontakan, nggak follow-followan di Instagram, nggak ada. Cuman Hmm. kita dapat foto dari orang, video yang ini loh dibilang. Ini dari orang lain lagi. Betul, dari orang lagi. Nih ibunya lagi di sini-sini, dia bilang gitu kan. Wah, saya bilang, udah memang nggak seharusnya lo seperti ini. Mm-mm. Harusnya anak yang seperti ini dia temuin anak, merawat anak, menjaga anak, harusnya seperti itu. Karena yang kita tahu kan selama ini dia yang bilang menjaga anak kan, tapi nyatanya seperti itu. Nah, tanggal 26 itu saya dari situ dapat info seperti itu. Saya datang ke Polres Pangkal Pinang, nemuin teman-teman. Saya menceritakan kronologinya dari Oke. awal semua. Saya ceritakan bagusnya seperti apa. Dari mereka pun udah menyampaikan bahwa ini itunya sudah kami ketahui. Dari pihak rumah sakit sudah melaporkan ke kami unit PPA. Tapi kami masih menunggu dari orang tuanya. Oke. Jadi sebelum saya melapor, dari unit PPA sudah mengetahui dulu karena dapat laporan dari rumah sakit. Oke. Nah, jadi ada Dapat informasi dari rumah sakit ya. Jadi iya, jadi pihak rumah sakit itu menyampaikan bahwa ada kejadian yang tidak masuk akal. Yang Iya. tidak lazim terjadi di rumah sakit. Betul. Karena pengakuannya seperti ini, nyatanya seperti ini. Mm-mm. Udah. Dari situ kita menceritakan kronologi, dari pihak unit PPA pun menyampaikan bahwa kami sudah mendapatkan informasi yang seperti ini. Nah, seperti apanya? Mereka bertanya maunya seperti apa. Jadi saya datang ke sini untuk menyampaikan baiknya ibunya dipanggil atau seperti apa, karena sampai saat ini kita tidak mengetahui seperti apa kronologi yang terjadi. Karena yang kita tahu kan kronologinya ceritanya dari anak. Nah, dari situ besok paginya malamnya kita selesai. Tanggal 28 kita balik lagi. Si anak kita dimintai bawa anak, kita dampingi anak, si anak menceritakan semua yang terjadi sama Ini sudah buat laporan berarti ya waktu itu ya. Tanggal 28 itu kita dimintai keterangan tapi belum bikin LP. Belum bikin Belum. LP, baru dimintai keterangan. Betul, Bercerita saja. bercerita bagusnya seperti apa kan. Tanggal 28 kita balik lagi bawa anak, semua diceritakan oleh anak, sampaikan. Datang si Kanit menyampaikan ini sudah masuk ke ranah hukum. Mm-mm. Lebih baik bikin laporan biar kita yang menyelidiki apa yang terjadi. Tanggal 28 jam 12 siang saya masuk ke ruang SPKT, saya bikin laporan, menceritakan lagi semua kronologinya. Selesai dari situ, saya balik lagi ke ruangan unit PPA untuk menemuin anak saya. Saya dihadapkan dengan surat BAP menceritakan bahwa yang diceritakan anak itu seperti ini, dan memang semuanya memang betul dari anak apa yang disampaikan ke saya dan disampaikan ke unit PPA, memang betul itu yang dirasakan si anak. Jam 3 kita selesai, jam 4 kalau nggak salah jam 4 unit PPA bergerak untuk menjemput si ibu, karena yang kita dapat informasi awalnya mengirimkan surat dulu untuk klarifikasikan panggilan lah ya. Tapi karena mungkin rananya udah terlalu jauh dan jarak kejadiannya pun udah jauh, mungkin polisi ambil tindakan. Dijemput, dibawa ke Polres. Malamnya ada anggota menyampaikan bahwa si ibu sudah kita proses penyelidikan. Nanti untuk lebih lanjutnya nanti coba datang ke kami. Oke, dan itu berjalan sampai sekarang. Berjalan sampai sekarang. Lalu apa yang ingin Mas Sigit dan keluarga
harapkan dari laporan ini sendiri? Saya harapkan Kalau udah masuk ranah hukum dan ini benar-benar memenuhi semuanya, kan ini bisa masuk ke ranah yang jauh lebih serius betul, ya. betul. Jadi saya lihat dari semua yang telah terjadi dan jarak waktu yang sudah kita pertimbangkan itu, karena saya masih mikir loh, karena takutnya mental anak kondisi saat itu kan masih rapuh. Ketika misalkan si ibunya ditangkap, dimasukkan penjara, takutnya makin rapuh lagi. Itu sudah saya pikirkan. Tapi sejauh ini si anak sama sekali tidak pernah menanyakan ibunya. Tidak Sampai sekarang. sampai sekarang tidak. Tapi dia tahu ibunya sekarang udah Belum belum tahu. Jadi saya akan ceritakan ketika anak kalau sudah menanyakan ibunya. Karena saya pikir anak belum menanyakan ibunya, artinya dia masih ada rasa trauma tentang ibunya. Kemarin di awal waktu kemudian diajak ke kantor polisi dan bercerita, anak nanya nggak? Saya hanya menyampaikan, Dek, kita ke kantor polisi yuk, main, nemuin teman papa, saya bilang gitu. Nah, terus setelah itu saya sampaikan, kalau mama ditangkap polisi kayak gimana? Nggak apa-apa, Pak. Dia bilang kayak gitu. Oh gitu. Iya, nggak Si apa-apa. anak bilang begitu. Iya, Kalau mama ditangkap polisi, ditangkap polisi, iya, gimana? nggak apa-apa jawabnya. Nggak apa-apa. Iya, Sampai sekarang ya, sampai hari ini ya. Kan Sampai- proses masih berjalan ya. betul, sampai sekarang. Dan anak sampai sekarang juga nggak bertanya. Sama sekali tidak bertanya. Dan dia kemarin kita coba mau ngambil sepeda nggak di rumah air hitam, kita bilang. Nggak mau, takut, dia bilang. Mau sekolah lagi nggak di tempat yang lama? Nggak, pengen sekolah yang baru aja. Jadi kita hanya meluruskan keinginan anak dan kita tidak mau membebankan anak, takut kembali terulang. Jadi apa yang disampaikan dia bilang tidak mau, ya udah kita Mas Sigit melihat si anak trauma berat dengan berat. Trauma semua yang berhubungan dengan yang di sana. Trauma berat. Rumah dan berbagai hal, teman, lingkungan mungkin Betul, dia trauma berat. terlihat sekali. Terlihat sekali, dia sama sekali kalau kita bicarakan kayak model kemarin saya bilang ambil sepeda di sana, enggak, adik takut Pak, dia bilang. Dari situ kita menilai bahwa memang si anak memang sepertinya sudah tidak mau lagi kembali ke masa itu. Ada langkah yang lebih baik yang akan dilakukan Bang Sigit untuk si anak, misalnya pendampingan psikologi. Sejauh ini si anak sudah difasilitasi oleh pemerintah, sudah dibantu psikologi, tadi juga udah dibantu dari pihak Kementerian Sosial, didampingi psikolog. Nanti ada beberapa hari lagi untuk terapi lagi, udah diundang lagi untuk lakukan terapi, karena hasil hari ini dengan hasil yang sebelumnya sedikit jauh berbeda. Karena sebelumnya itu kalau kita bilang dia dikasih gambar pohon, batangnya bagus, daunnya acak-acakan. Jadi dari situ psikolog menilai bahwa si anak benar-benar trauma yang sangat dalam. Di awal-awal. Betul, di awal-awal. Nah, hari ini tadi si anak dikasih gambar lagi, hasilnya sedikit memuaskan. Jauh lebih baik. Betul, jauh lebih baik. Oh, berarti konsultasi ini akan terus ya? Iya, akan terus berlanjut. Pendampingan ini untuk anaknya. Baik. Tapi memang benar si anak berarti sejauh ini sudah tidak mau lagi berurusan dengan yang cerita-cerita lama. Betul, dan itu pun saya udah tekankan lagi ke keluarga saya, jangan ada yang menyebutkan cerita lama ataukah menyebutkan nama orang tuanya, sementara kita tahan dulu, terkecuali si anak menanyakan orang tuanya ataukah dia minta untuk ketemu orang tuanya, baru kita bantu dampingi. Karena yang kita takutkan, karena si anak tidak sama sekali bertanya, kita takutkan dia bakal trauma kembali. Oke. Nanti ke depan seperti apa?
insya Allah lah ke depan Apa akan saya berusaha. dirawat penuh oleh Bang Sigit Iya, atau seperti apa? saya berharap, saya juga udah sama istri udah menyampaikan bahwa si anak kita yang rawat sampai besar nanti. Nanti ketika dia sudah besar, dia bisa memilih mau bersama kita atau mau sama keluarga yang lain. Ya monggo, yang penting kita pulihkan dulu dia dari sekarang sampai dia besar. Dan istri yang sekarang oke dengan itu. Alhamdulillah istri saya sekarang semuanya, kalau saya bilang kadang saya lupa, istri saya udah duluan. Jadi enggak perlu kita sampaikan, istri saya udah benar-benar actionnya aktif sekali. Oke. Dia udah benar-benar bisa menjaga lah ya. Betul. Menjaga dan merawat, apalagi tahu peristiwanya sangat, Iya. itu menggemparkan sekali Menggambarkan soalnya. sekali, iya. Ya kan? Saya ingat itu mungkin kalau dulu-dulu memang ada cerita apa namanya? Ibu tiri kalau dulu kan. Betul. Kita dulu masih ingat kalau masih Betul. kecil-kecil ibu tiri ini ibu kandung. Ibu ya. kandung, ya. Kandung yang luar biasa. Baik, Mas Sigit. Hmm. Kemudian sebelum kita akhiri di penghujung bercerita kita, saya mau Mas Sigit juga pengennya kasus ini seperti apa untuk si ibu? Kalau Kan dari sudah masuk ranah hukum ini soalnya ya. betul. Kalau dari saya sih, apa yang diperbuat, ya itu dipertanggungjawabkan. Segala sesuatu yang kita lakukan di negara kita ini, semua ada hukumannya. Jadi sebelum melakukan, ada baiknya memikirkan ke depannya. Jadi yang saat ini pun, yang terjadi pun yang sangat miris itu anak kandungnya. Jadi udah lanjutkan sampai memang dia menyadari apa yang telah diperbuatkan dia itu memang benar-benar salah besar. Oke, itu untuk ibu. Kalau untuk si anak, Untuk si anak, saya berharap anaknya ketika udah bersama saya berusaha bersama istri untuk menghidupi dia, untuk ngedidik dia sampai besar, berharap menjadi anak yang berguna, termasuk untuk keluarga, untuk cita-cita ada, karena dia udah menyampaikan pengen jadi salah satu anggota angkatan darat. Dia bilang, nah saya berusaha mewujudkan semaksimal mungkin. amin. Sekali lagi terima kasih Mas Sama-sama, Sigit terima kasih. untuk ceritanya. Sama-sama. Semoga bisa menginspirasi banyak orang, semoga bisa mengedukasi juga banyak orang, Betul, terutama pada orang tua, betul. ya, pada ayah dan ibu. Ya. Pemirsa Bangka Pos, itu obrolan kita dengan Sigit Trio. Beliau tentu mendapatkan pukulan berat. Tidak hanya ini memukul, tapi psikologinya juga sangat terpukul. Namanya ayah, mengetahui darah dagingnya mendapatkan perlakuan yang tidak pantas. Dan ini diduga kuat oleh ibu kandungnya. Semoga tidak ada lagi anak-anak diperlakukan kasar oleh orang tuanya sendiri ataupun orang tua lain. Anak tetaplah anak-anak dengan ceritanya anak-anak. Justru itulah yang menjadi cerita bahagianya. Semoga tidak ada orang tua, ayah dan ibu di luar sana yang berlaku kasar. Semarah-marahnya orang tua, sekesal-kesalnya orang tua kepada anak, nggak ada sebenarnya orang tua yang mau melukai, bahkan mencederai, bahkan mungkin memperparah anaknya sendiri, nggak ada. Kalaupun ada, patut diperiksa, patut dicek kejiwaannya, mentalnya, semuanya diperiksa. Saya Edi, kita jumpa lagi di dialog orang tengah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.